terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman. Semoga Allah istiqomahkan jalanan hidup kita dengan iman sampai Allah menutup hidup kita juga dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita memohonkan semoga curah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah hasanah buat kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan sirah nabawiyah kita, bahwasanya kaum muslimin yang sudah hijrah ke Habasah bukan berarti mereka tidak mendapatkan tantangan, ya. Tapi ada tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Ada hal yang unik dibaca oleh para sejarawan Islam bahwa orang-orang kafir Quraisy ini mereka masih mencoba, ya. Karena kalau kita pikir itu kalau urusan pribadi tidaklah mungkin mereka sampai mau menyeberangi lautan sampai ke Ethiopia, memutus putusan untuk apa? Melakukan diplomasi dengan Raja Najasyi. Jadi kaum muslimin yang sudah berangkat ke Habasah, ya, setelah itu mereka memperhatikan bahwa kalau seandainya Raja Najasyi ini menerima kaum muslimin, maka ada kekuatan baru yang akan ada di negeri Ethiopia. Maka mereka mengutus 2 orang diplomat yang melakukan negosiasi diplomasi dengan Raja Najasyi, ya. Makanya ketika mereka melakukan diplomasi, ya, kita sampaikan minggu yang lalu, apa kata Raja Najasyi? Saya ulangi sedikit bahwa faqala lahu Najasyi hal ma'aka ma mimma ja'a bi anillahi min syai'in. Jadi ketika mereka menceritakan orang-orang kafir Quraisy ini tentang kejelekan-kejelekan kaum muslimin, lalu Ja'far bin Abi Thalib maju untuk menyampaikan argumentasi bahwasanya memang mereka ini dulu jahiliyah. Kami ini orang-orang jahiliyah menyembah patung al-awthan, ya, membunuh anak-anak, ya. Jadi ada riwayat mengatakan Umar bin Khattab itu pernah memendam anaknya hidup-hidup, ya. Jadi ada riwayat mengatakan seperti itu. Saking luar biasanya kehidupan orang-orang jahiliyah sana. Bahkan pernah kita sampaikan di sini bahwa bagaimana corak pernikahan orang-orang jahiliyah itu. Hanya seorang wanita diberikan bendera di depan rumahnya, lalu didatangi oleh beberapa laki-laki. Setelah hamil, lahir anaknya, nanti yang datang ke rumah itu dipanggil semua, lalu wanita itu yang menunjuk siapa yang menjadi bapak dari anak itu. Begitulah kehidupan orang jahiliyah. Padahal di dalam Islam harus jelas, nasab itu harus jelas. Tidak boleh tidak jelas. Harus jelas. Ini anaknya siapa, bapaknya siapa. Dikhawatirkan akan terjadi pernikahan setali sedara, satu nasab. Dan dalam ilmu kesehatan, pernikahan terlalu dekat saja bukan berarti dilarang. Pernikahan terlalu dekat saja bisa menyebabkan ideal. Kampung ideal itu kenapa menjadi kampung ideal? Salah satunya adalah pernikahan persaudaraan. Pernikahan persaudaraan, bukan hanya karena yang lain-lain. Ya, selain miskin juga pernikahan kekerabatan terjadi. Padahal itu mahram. Ada yang boleh kita nikahi, ada yang tidak boleh kita nikahi, dan itu terjadi. Makanya saya nikah jauh-jauh dari Padang sampai ke Jawa. Biar jauh gitu ya. Biar jauh.
Jadi lakukan diplomasi tadi. Jadi dan akhirnya endingnya Raja Najasyi itu bertanya kepada Ja'far. Apa katanya? Hal ma'aka mimma ja'a bihi 'anillahi min syai'. Kamu bawa sesuatu enggak? Ada sesuatu enggak yang dibawa oleh nabimu itu? Apa kata Ja'far? Faqala lahu Ja'far. Ja'far mengatakan kepada Raja Najasyi, "Nah, kami punya sesuatu." Faqala lahu Najasyi. Ja'far ini memang orang cerdas gitu ya. Dia memilihkan satu surat yang berkenaan dengan Maryam. Ya, Maryam berarti terkait dengan Isa alaihi salam yang berhubungan dengan Tuhannya Raja Najasyi yaitu Nasrani. Dibacakanlah faqarrahu ala faqara alaihi sadran. Lalu dibacakan sadran. Sadran berarti hafal. Ya. Hafal. Jadi kalau ustaz-ustaz sekarang terpaksa bawa Quran. Kaf ha ya ain sad dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Ya ustaz-ustaz sekarang, itu termasuk saya. Ustaz dulu kan tidak. Ustaz dulu sadran, hafal. Ya. Dan luar biasa, fabaka. Maka setelah diselesai baca surat Maryam itu sampai selesai, maka Raja Najasyi itu menangis. Raja Najasyi itu menangis. Wallahi Najasyi hatta inhadarat lihyatahu. Sampai jenggotnya ini basah karena air mata. Bayangkan. Jadi ada Raja Nasrani yang dibacakan surat Maryam nangis. Kita udah dibacakan 30 juz belum nangis-nangis. Masya Allah ya. Jadi itulah. Jadi kalau kita ditanya tentang kualitas kita, ya kita ukur diri kita, nggak usah nyebut orang lain, menyebut diri kita sendiri aja. Tuba liman sagolahu aibu anjuim bin nas, kata Rasulullah. Berbahagialah orang yang sibuk dengan urusannya sendiri. Dan itu adalah orang yang berbahagia. Urusan sendiri itu maksudnya apa? Mencari aibnya sendiri, kekurangannya apa gitu ya. Tidak sibuk dengan mencari aib orang lain ya. Fabakat asa faqat hatta ahdaru masahifatahu minna sama umatala alaihim. Jadi memang banjir air mata Raja Najasyi itu ketika dibacakan surat Maryam. Sama Pak, mestinya kita juga harus introspeksi diri ya. Banjir apa ketika kita membaca Al-Quran? Gak tahu saya. Atau banjir yang lain gitu. Summa qala lahum Najasyi. Lalu Najasyi mengatakan kepada mereka, "Inna hadza walladzi jaa'a bihi Isa." Ini loh yang sebenarnya yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Isa alaihi salam. Raja Najasyi, Nasrani itu mengakui bahwasanya Isa ini adalah apa yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Liyukhrija min masyakati wahidah. Sumbernya satu, cahayanya sama. Dalam perspektifnya Raja Najasyi, bahwasanya Nasrani dengan Islam itu, dengan tauhid itu sumbernya sama. Jadi disebut dengan miskah wahidah, miskah. Miskah fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Miskah. Fantalaqa. Apa kata Raja Najasyi? Ayo pergi kalian. Ya. Amr bin As yang diplomatnya orang-orang kafir itu disuruh dikeluarkan. Ayo kamu sana. Pembohong. Kenapa? Karena mereka tidak punya apa-apa. Gak punya Al-Quran. Surat Maryam juga gak hafal gitu ya. Tidak punya argumentasi banyak. Dan tidak punya dalil yang kuat. Tidak punya dalil yang kuat.
Maka kalau kita mau berargumentasi kuat dengan dalil-dalil yang ada, dengan fakta-fakta yang ada, dengan bukti-bukti yang ada, nah itu dilakukan oleh Ja'far. Sama dengan ketika siapa? Ketika anak-anaknya Yakub memasukkan Yusuf alaihissalam ke dalam sumur. Itu kan datang dengan apa? Dengan narasi, datang dengan bukti. Ayah kami begini-begini, kami tinggalkan Yusuf fi mata'ina, di tempat yang aman. Setelah itu ternyata dimakan oleh serigala. Kami yakin engkau tidak akan percaya kepada kami walaupun kami berkata jujur, katanya. Wajah di komisi, lalu didatangkan bukti. Ini loh buktinya. Dengan bajunya Nabi Yusuf alaihi bidamin kadzibin, dengan darah yang bohong. Maksudnya itu mungkin darah kambing gitu ya. Darah kambing yang didarahkan, maka Masya Allah. Jadi bukti, adanya bukti. Fantalaqa wallahi la aslamahu ilaikum wa la yakadun. Aku tidak akan menyerahkan kaum muslimin ini kepada kalian berdua, dan jangan sekali-kalian kalian membuat onar di tempat ini, kata Raja Najasyi. Jadi luar biasa pembelaan. Objektivitas berpikir itu penting. Objektivitas berpikir itu penting. Di dalam Islam menjaga objektivitas berpikir, logis, empiris. Maka disebut dengan ilmiah. Logis, empiris, itu yang disebut dengan ilmiah. Islam ini dilihat dari semua sisi sangat ilmiah dan boleh dibuktikan. Marajal bahrain yaltaqiyan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dua laut yang dipisah, yang satu tawar, yang satu asin. Mana lagi yang kalian bohongkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Coba dicari para ilmuwan, di mana sih tempatnya? Jauh-jauh ke Eropa sana, ternyata di kampung saya ada. Saya tidak tahu Pak, kita nggak tahu. Memang laut itu luar biasa. Jadi karena saya dari rumah ibu ke laut ini sekitar 35 menit. Jadi saya menyusuri pantai, ternyata baru ketemu. Ternyata di sana ada dua lautan yang begitu. Yang satu sebelah sini asin, yang sebelah sini tawar. Jadi enak renangnya. Dari tawar ke asin gitu ya. Dari tawar ke asin. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka yukhatibul Umar ibn al-As wa sahibuhu fa kharaja. Akhirnya Amr bin As, ya, yang akhirnya beliau juga masuk Islam nantinya, dan mereka keluar fa kharaja. Wa qala Amr bin As li Abdullah ibn Rabi'ah. Apa kata diplomat ini? Diplomat kafir Quraisy ini kepada Amr bin As, mengatakan kepada Abdullah ibn Rabi'ah, wallahi, demi Allah, la atiyannahum ghadan anhum bima attasilu bihi khatara'akum. Aku akan besok datang lagi dengan argumentasi yang lebih kuat. Amr bin As. Faqala Abdullah ibn Rabi'ah. Abdullah ibn Rabi'ah mengingatkan, la taf'al. Jangan lakukan. Ya, sudahlah. Kita ini sudah salah. Udah nyogok, datang nyogok pendeta. Setelah itu kita berargumentasi yo tidak kuat, yo kalah. Najasyi sudah belain kaum muslimin. Sudah. Dan yang kedua, kata Ibnu Rabi'ah, itu loh saudara kita semua. Kan Mekah itu kan saudara persekutuan semua. Ada yang waktu perang Badar itu, bapak sama anak berhadapan, paman dengan keponakan berhadapan. Berat Pak perang Badar itu. Nabi berhadapan dengan siapa? Pamannya sendiri. Pamannya sendiri. Jadi perang-perang yang dihadapi oleh Nabi
persiapan perang saja, tetapi memang aspek lain salah satunya adalah psikisnya yang terasa memang keluarga. Fa inna lahum arhaman wa in kanu, sesungguhnya kan kita ini loh saudara, arhaman wa in kanu qad khalafuna walakinna asaru amru an rakyat. Jadi kalau Amr bin As pokoknya besok harus datang. Kata Rabi'ah Arab Mulan. Datang lagi besok Amr bin As. Nah, jadi Pak, kira-kira peristiwa-peristiwa ini akan terjadi terulang. Hanya persoalan waktu dan orang aja berbeda. Islam ini akan berhadapan dengan itu. Ketika lemah digencet. Setelah itu, setelah kuat diplomasi. Kira-kira kan begitu. Waktu dulu itu kan ulama-ulama dimasukkan penjara, diadu domba. Setelah kuat diplomasi. Setelah itu adu domba lagi. Ternyata kuat lagi, mereka melakukan diplomasi lagi. Sekarang kan begitu juga. Tidak jauh berbeda. Orangnya saja yang berbeda. Dan peristiwa-peristiwanya, momen-momennya yang hampir sama. Ulama-ulama yang sedikit agak lurus gitu, kalau tidak bisa disogok, penjarakan. Iya kan? Gak bisa disogok, penjarakan. Nanti ternyata menang di pengadilan, diplomasi. Gitu. Kalau ulama yang agak sedikit suka cuan, cuan, fulus, ya itu sudah itu. Dilihat uang, klop. Jadi memang itu. Araditum bil hayatid dunya minal akhirah, ya Allah. Apakah kita memang lebih ridho dengan dunia ini dibandingkan dengan akhirat? Mau menukar dunia ini dengan akhirat? Apa kata Amr bin As? Ayyuhal malik, wahai malik, innahum yaqulu fi Isa ibnu Maryam. Wahai malik, mereka itu kaum muslimin itu menjelek-jelekkan Isa. Masa Isa dibilang hamba Allah, manusia biasa, padahal Isa itu adalah anak Tuhan. Itu loh, mereka melecehkan. Qaulan azima fa arsala ilaihim Najasi. Karena Najasi juga mencoba untuk objektif gitu ya. Lalu dipanggillah kaum muslimin, yas'aluhum an qaulihim fil masih. Lalu mereka bertanya tentang status, pendapat mereka tentang status Isa alaihissalam, Masih, Al-Masih. Fa'azamu walakin ajma'u ala sidqi. Kaum muslimin agak sedikit, wah, ini kalau ngobrolin Isa, iya kita jujur nanti gimana? Memang Isa itu diajarkan oleh Nabi, memang hamba Allah dan dia adalah seorang Nabi. Nah, tapi kalau nanti kita mengatakan tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, lalu mengakui dia adalah Tuhan, wah, bertentangan dengan ajaran Nabi. Apa mereka bersepakat? Mereka bersepakat walakin ajma'u ala sidqin. Mereka bersepakat akan menyampaikan apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurangi, harus jujur, kata Ja'far bin Abi Thalib. Ka'annana ma kana falamma dhahulu alaihi wa sa'alahu qala lahu Ja'far. Datang berhadapan dengan Najasi, Ja'far. Naqulu fihi alladhi ja'a nabiyyullah. Kami akan sampaikan apa yang telah disampaikan oleh Nabi, ya, Nabiullah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang Isa. Apa katanya? Huwa Abdullah. Isa itu hamba Allah, bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Makanya ketika saya pernah cerita mungkin di sini, ada seorang pendeta malam, sekolah Bible malam. Saya pulang dari kuliah, kebetulan satu bis dari Malang ke Surabaya.
Dia bawa buku kecil. Buku kecilnya itu isinya bahwasanya suratul Ikhlas mengakui tentang Isa adalah Tuhan. Apa argumentasinya? Argumentasinya ke saya itu ditunjukkan bukunya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kata lam yalid wa lam yulad itu yang dia argumentasikan kepada saya. Dia tanya awalnya ke saya. Coba perhatikan kata lam yalid. Yalid itu kan beranak. Jadi kalau lam yalid tidak beranak. Katanya yalid itu kan kata kerja sekarang dan yang akan datang, present tense. Oh ya, saya bilang betul. Itu betul saya bilang. Bahwasanya yalid itu adalah present tense. Lalu dia bertanya, kalau dia present tense, surat Al-Ikhlas ini diturunkan di mana? Saya bilang diturunkan di Mekah. Di Mekah berarti surat ini turun sebelum kelahiran Isa atau setelah kelahiran Isa alaihissalam. Oh tentu setelah kelahiran Isa, saya bilang kan. Artinya kalau kita menerjemahkan secara tekstual akan begini terjemahannya, bahwasanya lam yalid tidak beranak Allah Subhanahu wa taala ketika diturunkan surat ini dan masa yang akan datang. Lalu bagaimana dengan sebelumnya? Wah, luar biasa pendeta ini. Saya bilang ini orang salah orang. Pak, saya bilang saya S1 saya bahasa Arab, S2 saya bahasa Arab, S3 saya bahasa Arab. Ya, yang jenengan sampaikan tadi itu benar, tapi tidak dengan ilmu. Tidak dengan ilmu. Lalu ada argumentasi lain. Ada. Itu yang jenengan tidak paham. Apa? Ada kata lam bertemu dengan fi'il mudhari'. Ada lam yalid, lam yalid. Itu ada lam terhubung dengan kata yalid. Apa maknanya? Gak tahu. Ini saya bilang sampai yang hanya tahu kata yalid saja, tidak paham dengan kata lam yang sebelumnya. Apa maknanya? Istibdalu, pergantian makna. Kalau tadi yalid itu artinya adalah tidak beranak sekarang dan yang akan datang. Kalau lam bertemu dengan fi'il mudhari' maka maknanya istimroriyah, maknanya kontinuitas. Bahwasanya lam yalid tidak beranak Allah dahulu, sekarang dan masa akan datang. Di Pandaan langsung turun ya. Di Pandaan langsung turun. Awalnya saya tanya mau kemana, ke Surabaya. Di Pandaan turun. Saya yakin kalau dia turun di Surabaya masuk Islam. Orang yang salah orang ini saya bilang. Bukan Mas Audin, Pak. Oh bukan. Bukan. Jadi sangat bahagia nih Pak Safuddin. Jadi huwa Abdullah, dia itu hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa rasuluh, dan Isa itu rasul yang kami. Wa ruh, wa kalimatu alqaha ila Maryam ghadra'u batul. Memang Maryam itu adalah seorang ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi al-batul. Apa kata Najasi? Fa'akhadhan Najasi 'audan minal ardi. Najasi tadi mengambil lidi. Tahu lidi, Pak? Ya, sapu lidi. Jadi mengambil lidi minal ardi, summa qala wallahi ma ada Isa ibnu Maryam
Demi Allah, ini Raja Najasyi tahu dulu, Pak. Tahu dah berabad-abad zaman kenabian. Mereka mengatakan, ma ada Isa ibnu Maryam. Sesungguhnya Isa anaknya Maryam itu makutu hadzal aud. Dia tunjukkan ranting ini. Ini loh. Seperti ini kata Raja Najasyi. Bahwasanya tidak ada perbedaan yang mendasar sebenarnya, hanya seperti batang lidi ini. Jadi apa yang dipahami oleh kaum muslimin, apa yang dipahami oleh orang-orang Nasrani di kitab mereka, itu hanya seperti lidi ini perbedaannya. Jadi tidak ada perbedaan. Lalu fatanakharat bataraqatu. Ya, pendeta-pendeta yang disuap tadi langsung mendengus. Baik. Ya, kenapa? Karena mereka ini kita ini udah kadung disuap, ternyata Raja Najasyi malah belain kaum muslimin. Lalu apa kata Raja Najasyi? Faqala wa in nakhartum wallahi, walaupun kalian mendengus, demi Allah aku mengatakan yang sebenarnya, kata Raja Najasyi. Bapak-bapak yang ibu yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya bilang tadi bahwa harga tertinggi yang kita miliki hari ini adalah al-iman billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa qala lil muslimin, lalu Raja Najasyi mengatakan kepada kaum muslimin, izhabu wa antum suyum bi ardi. Pergilah kalian dijamin di negeriku ini, kata Raja Najasyi. Wasuyum aminu bi lisanil habasah man sabaqakum aram. Siapa yang mengganggu kalian kaum muslimin, maka akan didenda. Jadi dijamin keamanannya kaum muslimin ketika itu sama Raja Najasyi. Diulang 3 kali. Man sabaqakum aram. Siapa yang sabaqakum, siapa yang menjelek-jelekkan kalian, menghina kalian, menyakiti kalian, akan didenda, kata Raja Najasyi. Ma ahabba an li dawaran min adh-dhahab. Aku ini enggak bisa disogok dengan emas. Disogok dengan amplop aja udah. Ya. Apa beliau mengatakan? Ma ahabbu li dawaran min adh-dhahab wa anni azaitu rajulan minkum wa dubural jabal bisani abasa. Kalau seandainya kalian membawa 1 gunung emas, lalu kalian sogok aku untuk menyerahkan kaum muslimin, tidak akan aku berikan. Jawaban, gunung emas. Mau kita di bawah 1 amplop isinya 200.000 aja udah mirip-mirip ngomongnya. Apa ini haram, Pak? Oh, ini halal. Halal. Tidak lagi haram, tapi halal gitu ya. Halal. Ya, terjadi enggak? Terjadi hari ini. Disogok haram menjadi halal. Tidak jadi haram, halal. Insyaallah. Ya itulah bahwa kenapa orang tua kita dulu mengajarkan kita tentang al-iman, supaya kita ini tidak mudah disogok. Kenapa? Karena kita paham harga tertinggi kita ini adalah al-iman. Iman itu yang Allah berikan kepada kita. Makanya iman itu, akidah itu akan membawa kepada apa? Membawa kepada tatma'innul qulub. Man tasaddaqa bihi wa tatma'innul qulub. Siapa yang penuh percaya dengan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuat dia nyaman, tenang dalam kondisi apapun. Makanya dalam bab akidah itu kan ada 3. Yang pertama adalah apa? Rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga adalah asma wa sifat. Jadi orang mukmin itu dalam
akidah rububiyah. Rububiyah itu Rabb. Makanya kita berdoa Rabbana. Kata Rabb itu artinya apa? Hati iman kita mengakui bahwasanya Allah sing atur hidup kita ini. Sing atur hidup kita ini, umurnya berapa, lahir tanggal berapa, istrinya siapa, dengan siapa istrinya. Wong dulu satu kelas, satu kampus gitu. Satu kampus, satu kelas. Satu kelas ada perempuan laki-laki, ada mahasiswa, ada mahasiswi. Di antara mahasiswi itu ada satu orang yang paling cantik yang direbutkan oleh mahasiswa. Yang satu berangkat dengan performanya yang bagus. Gagah, ada yang bawa mobil, ada yang bawa motor. Harap-harap dapat yang cantik itu. Sudah dikejar bertahun-tahun, nikahnya dengan orang lain. Stres, Pak. Kalau orang yang tidak paham dengan rububiyah, bahwasanya Allah sudah ngatur itu, maka akan bisa stres, bisa bunuh diri. Mobil sudah kejual, kepribadian sudah kejual, rumah pribadi gitu ya. Semua kejual. Kenapa? Karena dia merasa bahwasanya dirinya sendiri. Maka kalau ternyata dia tahu setelah wanita itu menikah dengan seorang laki-laki, punya anak, ternyata wanita itu sakit, akhirnya kepalanya botak, setelah botak dan meninggal. Hitungan tahun, 5 tahun, 6 tahun setelah pernikahan itu. Maka laki-laki yang dulu satu kelas itu ngobrol dengan saya. Kalau kita jadi dulu dapat sama dia itu, yo ternyata 6 tahun cuma yuk katanya. Saya cerita ini memang teman-teman saya waktu kuliah yang merebutkan yang satu itu. Dia bilang ke saya di grup itu, ternyata hanya 6 tahun bro. Saya bilang, maka kita Allah sudah ciptakan fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang sempurna. Masing-masing kita ini Allah sudah tetapkan kadarnya sesuai dengan kadar yang Allah sudah letakkan dengan sebaik-baik kadar. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Allah sudah ukur, Pak. Saya sama Pak Dino ini sudah Allah ukur. Sakmono. Kalau ditukar nasib, ya Pak Dino juga enggak mau. Memang sudah Allah takar, saya juga enggak mau. Saya juga tidak mau. Makanya jangan pernah kita iri dengan orang lain. Ya Allah, dapat suami cantik, dapat istri cantik, dapat istri cantik, suaminya ampun, rambutnya keriting, hitam, gigi hitam, pelit lagi. Masya Allah. Jadi ada semua sudah diukur, Pak. Persoalannya kita hanya melihat orang itu secara zahirnya. Enak ya dia, punya rumah mewah, mobil banyak. Tapi kan kita tidak paham apa yang Allah akan ambil dari dirinya, apa yang Allah akan ujikan kepada dirinya. Kan tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Jadi ada teman saya di Balong itu begitu, kaya tapi tidak punya anak. Akhirnya ngambil anak. Setelah ngambil anak, anaknya perempuan, Masya Allah, katanya 7 hari tidak pulang-pulang. Coba bayangkan. Kalau orang memandang dia, orang memandang saya, Ustaz. Orang memandang saya bahagia. Punya harta, punya istri cantik, punya bengkel. Dipandang oleh manusia ini, saya ini bahagia. Tapi mereka tidak paham bagaimana apa yang Allah berikan kepada saya. Itulah, jangan pernah iri. Nasib kita ini sudah Allah kadarkan dengan ukurannya masing-masing. Itulah yang disebut dengan rububiyah. Allah sing ngatur ukuran dan kadar kita itu. Ya, kadar kita itu. Jadi bibi saya itu masih komentar ketika saya nikah dengan
istri saya yang sekarang, sekarang. Yang sebelum, enggak. Apa kata bibi saya? Walah, memang enggak ada tuh orang Sumatera ini, gadis Sumatera ini kok ngambil gadis Jawa. Nah itu, sambil bercanda. Nah, yang kedua yang disebut dengan uluhiyah. Ini yang diargumentasikan oleh Ja'far bin Abi Thalib kepada Raja Najasyi. Persoalan ketuhanan. Persoalan ketuhanan. Dia mengatakan Isa itu hamba Allah, Rasulullah. Ibunya Maryam benar. Ibunya Maryam. Dan kami menganggap dia adalah sebagai hamba Allah dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka memang luar biasa. Maryam ini di surat Ali Imran disebutkan bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam di perutnya Maryam ini, apa kata Maryam? Inni nazartu ma fi batni muharrar. Aku bernazar. Ya, coba bayangkan. Orang yang punya akidah uluhiyah, semua orientasi hidupnya Allah. Apa katanya? Masih di perut anaknya. Inni nazartu ma fi batni muharrar. Aku bernazar, anakku ini lahir, aku akan persembahkan untuk Masjidil Aqsa. Coba, belum lahir Pak, masih di perut. Sudah bilang, aku persembahkan anakku ini untuk Masjidil Aqsa, untuk uluhiyah. Penyembahannya adalah kepada Allah, bersandarnya kepada Allah, mengadunya la ilaha illallah hanya kepada Allah. Maka hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia tidak bergantung dengan siapapun. Kalau kita mencari pujian dari manusia, maka kita akan capek. Maka carilah kasih sayang Allah, yang Allah tidak akan pernah jenuh, ya, tidak akan pernah bosan menjawab doa-doa kita. Itulah bab uluhiyah. Allah a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti. Qul qawli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum.